Oke, halo, namanya siapa? Perkenalkan, coba namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Najib, umur saya 24 tahun. Saat ini saya kerja di Jepang di sektor pertanian. Oke. Saya masih bujang. Mungkin saya bisa dibilang sandwich generation ya. Sandwich generation seperti banyak anak muda lainnya. Saya memiliki tanggungan ibu dan bapak saya yang butuh dibiayai di Indonesia. Dan ya, gaji saya sebulan mungkin bisa diinvestasikan kurang lebih 10-15. Gajinya berapa, Najib? Pertanian bidangnya di bidang apa? Di bidang pabrik jamur. Pabrik jamur. Oke. Posisinya sebagai? Sebagai staff. Ya, sebagai yang manen gitu, terkadang ngapak-ngapakin jamur. Oke. Gaji bulanannya berapa? Income bulanannya? Kalau kotor bisa 25-30, cuman banyak potongan ya kalau di Jepang ini, jadi mungkin bersih di 15. Oke, bersih. Oke. Bersih kalau 15 gimana cara kamu investasi berapa tadi? 15. Berarti semuanya itu kamu nggak ada biaya hidup atau gimana? Kadang 20 sih bersih, kadang 15-20. Oke, berarti kamu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau pengeluaran bulanan untuk makan, ya, untuk utilitas ya mungkin bisa 7 juta. Di bersih itu udah dipotong sama utilitas sebenarnya. Jadi pengeluaran mungkin untuk makan aja 3 juta dari 15-20 juta tadi itu. Oke, jadi yang bisa diinvestasikan 15 juta, pendapatan kayaknya 15-20. Betul. Oke, jadi gini gua gini ya, gua gambarin pendapatan lu 20 lah ya. Pendapatan 20, 5 juta itu buat makan dan biaya hidup di Jepang. 15 itu dipakai untuk investasi sekarang. Untuk awal, karena saya baru ya di Jepang ini baru 3 bulan, jadi gaji pertama saya itu 90% saya tembak langsung di Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? Untuk saat ini tabungan belum, mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya, gue ngomong bukan Jepang ya. Rupiah nggak ada bro. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Nggak ada. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Betul. Kamu dengan kerja di Jepang ini, kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5-7, kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5-7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Mungkin ada sedikit revisi ya? Iya, nah coba yang benar. Bersih, cuman belum dipotong sama buat biaya orang tua tadi. Oke, jadi pendapatan bersih yang kamu bisa investasikan atau kasih ke orang tua 15 juta? Betul. Oke. Dapat. Oke. Step satu. Ini sebelum kamu bantu orang tua dan lain-lain. Gue ngerti ya bro ya, sandwich generation, karena gue juga sandwich generation. Dulu sebelum gue kaya, gue juga biayain kedua orang tua gue. Nggak kedua, salah satu. Tapi gue punya adik juga dan gue punya kakak. Sebelum bantu orang lain, itu bantu diri sendiri dulu ya. Jadi ibarat lu di pesawat, bro. Lu jangan kan itu dikasih tahu tuh di pesawat, kalau misalnya kenapa-napa lu pakai masker dulu baru kasih ke orang lain. Pay yourself first ya. Iya, keuangan ini sama bro. Jadi lu itu harus pakai masker lu dulu baru pakai masker yang lain ya. Jadi masker lu itu apa? Lu harus punya at least 10 juta di tabungan. 10 juta di tabungan itu paling basic. Sebelum lu mulai ke manapun, sebelum lu mulai ke investasi ini, kalau lu dengerin gua, by bulan depan harus udah ada dong. 5 juta lu bisa kasih ke orang tua, 10 juta udah dari tabungan. Harusnya di bulan depan kelar nih. Ya. Oke. Kedua, pertanyaan gua, lu posisi lu punya liabilitas, punya hutang atau enggak? Untuk saat ini aman bro, nggak ada. 0. Nggak ada liabilitas? Mungkin kalau kredit gitu gimana ya? Selain rumah, kartu kredit kan bisa lu bayar sambil jalan kan? Rumah dan lain-lain? Ada. 0 ya? Nggak ada. Beban hutang dari orang tua? Nggak ada. Wah ini udah mantap nih. Oke, betul. Saya nggak ada. Oke. Itu step keduanya. Jadi di tangga ternak uang, step kedua adalah lu bebasin hutang ya. Jadi pertama itu lu 10 juta dulu ya. Ini kenapa 10 juta?
10 juta ini adalah sebagai pegangan lu aja sebenarnya. Lu harus sebagai manusia at least ada 10 juta di bank ya. Sebagai makhluk hidup ya. Sebagai makhluk hidup ya. Jadi bulan depan asal lu udah kelarin. Nomor 2 itu lu udah nggak usah, yaitu lunasin utang. Nomor 3 bro, itu adalah simpan dana darurat minimal ya. Ini minimal sekitar 3 sampai 6 bulan gaji. Jadi kita hitung gaji lu 20 juta, lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Oke. Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu. Jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi, ya, itu sisa dari pendapatan lu, kan lu udah 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30 ya kan, 15 4 bulan ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke. Ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan dong. Yeah. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu nggak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke, bro. Gitu. Oke. Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu. Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau nggak nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin, makan beling nanti. lu makan beling nanti tuh kan. Kata bro kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200.000 nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu nggak berubah. Hidup lu nggak berubah. Tapi kalau sampai turun, lu hidup di jalan. Lu tidur di jalan. Oke. Namanya itu bad asimetris jelek itu namanya tuh. Nah, kebalik tuh risk to rewardnya ya. Oke, bro. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan di benak gua nih. Boleh. Tujuan saya nabung Bitcoin itu kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi dulu sempat nonton video Bro Timothy terkait video membahas tentang kalau umur kita istilahnya pembahasan mana itu ya, yang cara buat kita cepat untuk meraih financial freedom itu betul dengan cara nembak 80%-nya di Bitcoin. Betul. Dulu pernah nonton video itu kan, tapi dari situ saya berasumsi secara... Itu video tentang apa? Tentang investasi atau bukan? Tentang alokasi pendapatan dan yang mana ya bro? Nah ini salahnya nih. Itu kan video yang gue coret-coret itu video tentang investasi. Investasi itu tangga ke berapa? Itu tangga keempat. Simpan buat nyerang itu tangga keempat. Lu belum beresin 10 juta nggak ada di rekening, lu belum beresin dana darurat 3 sampai 6 bulan. Kalau lu sampai amit-amit diapa-apain, ya apa yang terjadi? Kalau lu dipecat deh, lu mau ngapain? Tinggal di jalan? Lu punya tiket pulang aja nggak? Anggap ya worst case dunia ini paling jelek ya. Lu dipecat nih, terus Bitcoin turun setengah, lu ngapain? Kayak bro kakak bilang tadi, makan beling di pinggir jalan lo. Ya, jadi jangan ngawur nih. Tangganya ini nggak boleh dibolak-balik nih. Dan makanya gue di sini pengen sambil ngedukasi teman-teman. Tapi kira-kira gue udah dapat gambarannya. Nanti gue tutup teleponnya ya. Nanti kita akan ada kesempatan untuk telepon lagi di lain hal dan kita akan bahas. Oke? Thank you. Oke, bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada tenang sesinya, nggak cuma ini teleponnya, ada beberapa bro ya, teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya itu pendapatan nggak jelas. Bukan jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib.
Najib kayaknya. Oke, bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi, bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya, jadi frugal living, dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya, tadi nggak dijelasin tinggalnya itu di mana. Iya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Jadi harus tetap punya dana darurat ya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat, jadi ya itu berat. Itu kayaknya